Oke, sekarang kita simpulkan. Kita telah mempelajari keliling dan luas segi 4 beraturan. Ada 6 bangun yang kita pelajari. Yang pertama adalah persegi. Dalam persegi, komponennya ada sisi, sehingga rumus kelilingnya bisa kita tentukan dengan 4 kali sisi. Kemudian untuk rumus luasnya kita bisa menggunakan sisi kuadrat. Bangun yang kedua adalah persegi panjang. Komponen dari persegi panjang adalah panjang dan lebar, sehingga rumus luasnya dapat kita tentukan dengan panjang kali lebar, sedangkan keliling bisa kita tentukan menggunakan 2 kali panjang tambah lebar. Bangun ketiga adalah belah ketupat. Dalam belah ketupat ini komponennya ada sisi, karena keempat sisinya sama panjang. Terus kemudian ada diagonal pertama dan diagonal kedua. Untuk menentukan rumus keliling, kita gunakan sisi, yaitu keliling 4 kali sisi. Sedangkan rumus luasnya kita bisa menggunakan setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal kedua. Bangun berikutnya adalah jajar genjang. Dalam jajar genjang, komponennya ada sisi yang sejajar, biasa juga disebut alas. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah jarak sisi sejajar, atau bisa juga disebut tinggi. Nah, yang paling baku adalah sisi sejajarnya harus tahu, jarak sisi sejajar itulah yang dinamakan tinggi. Kemudian dari itu rumus keliling dapat kita tentukan sebagai jumlah semua sisinya, dan rumus luasnya sebagai setengah kali alas kali tinggi. Bangun kelima yang kita pelajari adalah trapesium. Di trapesium ini komponennya ada jenis trapesium. Yang pertama trapesium sembarang, kemudian trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang mempunyai sudut siku-siku. Jadi bedanya kalau trapesium sembarang hanya ditentukan memiliki satu sisi sejajar atau satu pasang sisi sejajar, sedangkan 2 sisi lainnya tidak ditentukan. Trapesium siku-siku tetap punya satu pasang sisi sejajar, tetapi mempunyai satu pasang sudut siku-siku. Nah, yang ketiga trapesium sama kaki. Di trapesium sama kaki ini tetap mempunyai satu pasang sisi sejajar, tetapi sisi yang tidak sejajar sama panjang, sehingga dikatakan sama kaki. Berikutnya komponen dari trapesium ada sisi sejajar, kemudian ada tinggi yang merupakan jarak sisi sejajar. Nah, kalau tadi ada sisi sejajar, maka komponen yang terakhir adalah sisi yang tidak sejajar. Nah, berikutnya untuk menentukan luas dari trapesium, kita dapat menggunakan formula atau rumus setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sedangkan untuk menentukan rumus keliling, kita gunakan jumlah semua sisinya. Nah, tiba saatnya kita pada bangun yang terakhir, yaitu layang-layang. Nah, komponen dari layang-layang ini ada sisi, ada diagonal 1, ada diagonal 2. Kemudian dari komponen itu kita dapat menentukan kelilingnya
yang merupakan jumlah dari semua sisi layang-layang, dan kita juga dapat menentukan rumus luasnya sebagai setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Semoga semakin memahamkan kita semuanya tentang keliling dan luas segi 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.